Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode ini aku mau coba sharing tips agar berhasil nabung walau penghasilan sedikit. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai, dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja, berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja yang pertama. Tips agar berhasil nabung walau penghasilan sedikit yaitu cari alternatif lebih murah. Nah, jadi silahkan teman-teman beralih ke merek atau produk substitusi yang lebih murah ya. Misalkan nih, teman-teman biasanya beli sabun merek A. Nah, karena penghasilan teman-teman taruh kata sedikit ya, tapi teman-teman masih pengen bisa nabung, pengen ada uang lebihan, silakan teman-teman pindah dulu ke produk B yang jauh lebih murah. Supaya apa? Supaya pengeluaran teman-teman tidak terlalu besar. Jadi ada uang lebihan untuk ditabung. Tapi masukan dari aku, usahakan kalau pindah ke produk yang lebih murah, yang sekiranya tidak akan berdampak buruk buat teman-teman. Misalkan nih selama ini pakai sabun A udah cocok, kalau pindah ke sabun B misalkan iritasi atau gimana, nah itu jangan ya. Jadi cuma teman-teman yang tahu produk mana yang sekiranya diganti ke produk yang lebih murah tapi tidak berdampak buruk buat teman-teman. Jadi silahkan ya disesuaikan. Nah, selain itu juga teman-teman bisa memanfaatkan promo dan diskon untuk membeli kebutuhan. Pernah aku bahas di video sebelumnya. Silahkan mau ada momen 12-12, 11-11, manfaatkan untuk membeli kebutuhan. Mau itu kebutuhan sehari-hari, mau itu kebutuhan untuk anak, pokoknya yang termasuk pada kebutuhan pokok, biar nanti pengeluaran untuk kebutuhan tidak terlalu besar. Nah, selain itu juga misalkan teman-teman biasanya beli kebutuhan itu di supermarket. Nah, kalau sekiranya harga di pasar tradisional lebih murah, teman-teman bisa beralih belanjanya ke pasar tradisional. Ya, pokoknya sesuaikan aja. Sekiranya yang murah di supermarket ya belinya di supermarket, sekiranya yang murah di pasar tradisional ya belinya di pasar tradisional. Biar apa? Biar pengeluaran teman-teman tidak terlalu besar untuk kebutuhan tersebut ya. Tapi misalkan kalau nanggung nih belanjanya di dua tempat, belanjanya sedikit-sedikit, ya udah gak apa-apa belanja di satu tempat aja karena menyita waktu dan lumayan juga ya transportasinya. Cuman kalau sekiranya belanja cukup banyak, bisa teman-teman sebagian belanja di pasar tradisional, kalau yang murah di pasar tradisional, sebagian belanja di supermarket kalau memang banyak promo, diskon dan harga lebih murah dari supermarket, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tips agar berhasil nabung walau penghasilan sedikit yaitu batasi keinginan. Nah, jadi kalau kita paham nih, sadar penghasilan gak seberapa tapi pengen bisa nabung, ya kita harus mau batasi keinginan. Jangan selalu diikutin ya. Bukan berarti tidak boleh punya keinginan. Wajar banget manusia itu punya keinginan. Cuman kita harus bisa mengendalikan diri ya. Kita tahu batasan-batasannya. Makanya sering banget aku bahas. Coba teman-teman dijatah untuk keinginan berapa. Jangan sampai ibaratnya di awal bulan terlalu ngikuti keinginan. Uang untuk kebutuhan, uang untuk menabung habis semuanya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman jatah. Pokoknya jatahnya berapa agar keinginan bisa terpenuhi, kebutuhan bisa terpenuhi, tapi masih bisa menabung juga. Nah, seperti itu. Silakan dihitung-hitung ya. Kalau teman-teman gak mau membatasi keinginan, terus aja diikuti keinginannya, ya pasti gak bakalan ada uang untuk ditabung. Boro-boro ditabung ya. Kadang untuk sehari-hari aja kurang kalau kita tidak mau mengendalikan keinginan. Nah, kemudian yang ketiga, tips agar berhasil nabung walau penghasilan sedikit yaitu disiplin dan sabar. Sabar, disiplin. Jangan ibaratnya, nanggung, nabung cuma segini. Nanti ajalah nabung mah kalau misalkan bisa nabung besar, kalau penghasilannya besar. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan nunggu-nunggu atau menunda-nunda untuk menabung. Gak apa-apa sedikit, kuncinya itu konsisten. Percuma teman-teman nabungnya besar tapi nabungnya jarang banget, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kayak gitu ya. Mendingan teman-teman nabung yang rutin tiap hari atau mungkin gak apa-apa lah tiap gajian ya, sedikit-sedikit, yang penting konsistennya itu loh teman-teman. Jadikan menabung itu sebagai habit ya. Jadi kita tuh refleks aja nyimpen segitu tiap bulan, tiap gajian atau mungkin tiap hari. Nah, itu yang pentingnya. Bukan dari nominalnya berapa,
tapi dari konsistensi kitanya. Meskipun memang nominalnya juga menunjang ya, cuman kan lebih pentingnya konsistennya itu. Ya syukur-syukur nabungnya besar bisa tiap hari, tapi kan kayaknya gak mungkin ya kalau segitu. Pasti akan sangat membebani. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita mulai sekarang, mulai detik ini juga. Apabila kita tidak bisa memulai hari ini, belum tentu kita bisa memulai hari esok dan hari seterusnya. Terus aja ditunda-tunda. Jadi ayo mulai dari sekarang ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini mengenai tips agar berhasil nabung walau penghasilan sedikit. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja, berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku doain mudah-mudahan semua yang diimpikan, yang dicita-citakan, yang ditargetkan teman-teman segera tercapai. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.